Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Hmm, 12 orang ya kak. Okay, my beloved students, minggu lalu kita sudah belajar nih ya, naratif ya kan. Kemudian kita sudah latihan mendengarkan naratif, kemudian mengerjakan soal. Ya, hari ini kita mau pengantar untuk mempelajari teks yang selanjutnya. Nanti ada teks yang selanjutnya. Nah, untuk itu kita belajar dulu ininya ya. Passive voice. Ya, kira-kira kita mau belajar teks apa ini, Kak? Kok belajar passive voice? Ayo. Apa kira-kira yang mau kita pelajari? Oke, sudahlah. Nanti insyaallah tahu. Ya, jadi kita mau belajar passive voice. Apa itu passive voice? Apa itu passive voice, Kak? Passive voice adalah, ayo buka suaranya. Can you hear me? Apa passive voice? Kalimat good. Kalimat pasif. Kalimat pasif. Betul, kalimat pasif. Passive voice kita sebut dia dengan kalimat pasif. Jadi dalam bahasa Inggris, udah pernah kita belajar belum? Kalimat pasif. Udah pernah belajar? Belum ya? Kelas 8? Belum. Oke. Jadi kalimat pasif itu dalam bahasa Inggris juga ada. Kalau dalam bahasa Indonesia, misalnya kita bilang ibu memasak nasi gitu. Ibu memasak nasi dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian ketika kalimat pasif dia nasi dimasak oleh ibu gitu. Ibu memasak nasi, nasi dimasak oleh ibu. Itu kalimat pasifnya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif itu awalannya me, kata kerjanya. Kemudian kalau dia pasif, kata kerjanya itu awalan di. Nah, gitu. Ya. Coba dilihat. Di sini kalau dalam bahasa Inggris ya. Jadi kan ada 16 tenses. Jadi kalau untuk perubahan dari aktif ke pasif itu kita harus memperhatikan ininya, tensesnya juga. Tuh. Jadi di sini nanti yang kita coba dulu mempelajari dua tenses yang kita rubah menjadi kalimat pasif. Dua tenses dulu di sini yang mau kita pelajari. Dan secara umum rumus untuk merubah dari aktif ke pasif itu seperti ini. Jadi kalau kalimat aktif itu kita pakai subject plus verb plus object gitu. Ini kalimat aktif. Ketika kita rubah dia menjadi kalimat pasif, ya, ketika kita rubah dia menjadi kalimat pasif, ya, itu ya. Sama seperti bahasa Indonesia juga. Jadi objek di dalam kalimat aktif itu menjadi subjek di dalam kalimat pasif. Objek dalam kalimat aktif menjadi subjek di dalam kalimat pasif.
kita pindahkan. Dan subjek di dalam kalimat aktif menjadi objek di dalam kalimat pasif, kita tambah by depannya. By itu kita artikan oleh. By itu kita artikan oleh gitu ya. Enggak stabil internet. Sudah, masih bisa dengar saja, Kak? Halo. Masih bisa. Oke. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan kata kerja? Verb. Nah, untuk verbnya itu kita rubah menjadi verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Kita sudah belajar verb 1, verb 2, verb 3 ya. Kita rubah menjadi verb 3, kemudian kita tambah to be. Kita rubah menjadi verb 3, kemudian kita tambah to be. Jadi sebelum merubah verb menjadi verb 3, kata kerjanya itu, verbnya kita rubah menjadi verb 3, kita tambah dulu to be. Dan to be ini ditentukan dengan melihat subjek. Paham ya? Nah, kalau belum paham kita lihat contohnya di sini. Ini contoh yang pertama untuk tense simple present. Nah, simple present tense ya adalah ya. Kalau kalian lupa, kita ingatkan lagi, simple present adalah ya, simple present kita belajar di kelas 7 kita pelajari, di kelas 8 kita pelajari sekilas. Nah, ini kita pelajari lagi bentuk pasifnya. Sudah? Kita pelajari lagi bentuk pasifnya ya kakak-kakak. Kita lihat simple present tense itu tenses yang kayak mana ya? Kok lupa ya? Gitu. Aduh, lupa lah Barbie. Yang kayak mana ya itu? Simple present. Jadi simple present tense itu ya kakak-kakak, supaya kakak ingat, waktu itu kita kelas 7 kita mempelajari simple present tense ketika kita berbicara tentang habitual action, yaitu kegiatan yang dilakukan menjadi kebiasaan sehari-hari. Ya kan? Ketika di kelas 7 saya bangun tidur, kemudian habis itu saya mandi, setelah mandi sarapan, habis itu saya pergi ke sekolah. Saya pergi les kira-kira 3 kali seminggu. Itu simple present. Kemudian menyatakan general truth atau kebenaran umum. Misalnya kita bilang gula itu manis, sugar is sweet. Itu tidak ada kata kerjanya ya di situ ya. Kita sebut dia dengan kalimat nominal kalau kalian masih ingat. Ada 2 kalimat nominal, ada kalimat verbal. Nah, kalimat verbal ini yang bisa kita ganti menjadi pasif gitu. Ya, kalimat verbal ini yang bisa kita ganti menjadi pasif. Tuh, kalau kalimat nominal tidak ya. Nah, kalimat nominal. Misalnya general truth, contoh yang lain dari general truth misalnya the sun sets, matahari tenggelam di sebelah. Matahari tenggelam sebelah mana? Sebelah mana? Barat. Nah, the sun sets in the west misalnya. Matahari tenggelam di sebelah barat. Nah, itu general truth. Kita bilang. Ya, kita pakai simple present. Karena dia ya kita harapkan besok juga masih tenggelam sebelah barat ya, terbitnya sebelah timur ya kan? Ya kan? Ya kan? Oke. The sun rises in the east. Nah, matahari terbit di sebelah timur gitu. Itu dia general truth. Tuh. Yang sesuatu, kemudian kita berbicara tentang sesuatu yang faktual. Tuh, sesuatu yang faktual, masih seperti itu dan terus seperti itu faktual kita bilang. Kemudian kita lanjut ke formula. Tapi sampai sini paham nggak? Masih kira-kira ada nggak teringat? Oh iya betul ini yang dibilang saja nih. Oh iya, ingat awak. Ingat nggak kira-kira simple present?
Wih. Halo. Udah kan? Kita lanjut ya. Betul nih. Kita lanjut aja ya. Ya, jadi kita lanjut untuk formula. Nah, untuk kalimat aktif, subjek, kemudian ditambah pakai verb one ya kak. Simple present pakai verb one. Ingat, simple present pakai verb one. Nah, ada SIS-nya di sini. Ingat kakak-kakak, pakai SIS. Kalau dia adalah yang subjeknya ketiga tunggal. He, she, it, orang ketiga tunggal, he, she, it, kata kerjanya ditambah s atau is, selebihnya tidak. Kata kerjanya verb one sudah. Kata kerja bentuk pertama ya verb one. Kemudian tambah objek atau komplement. Nah, ketika kita rubah dia menjadi kalimat pasif, objek ya, ingat ya, objek dari kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Nanti kalian tarikkan seperti ini, kalian pindahkan. Kemudian subjek di kalimat pasif, di kalimat aktif menjadi objek di kalimat pasif tambah by. Tuh. Ya. For your information, kenapa pakai dalam kurung by objeknya ini? Nggak ada yang nanya. Ustaz, saya itu by objeknya kenapa pakai dalam kurung? Kenapa nggak ada yang nanya? Coba. Ayo, kenapa? Nah, karena ada yang tahu kenapa? Kenapa Ustazah kok pakai? Nah, ada yang bisa jelasin sama kita? Kok pakai dalam kurung itu by objeknya? Ayo, ada yang bisa kakak-kakak? Kenapa dibuat seperti itu? Karena kalau kita sebut dia dengan kalimat aktif, kalimat pasif, itu pelaku tidak penting. Nah, istilahnya pelaku tidak penting. Ketika kita merubah sesuatu menjadi kalimat pasif, artinya kita tidak perlu dengan si pelaku. Tuh, kita tidak perlu dengan si pelaku. Jadi kita pakai jadi objeknya itu pakai dalam kurung. Artinya bisa diletakkan, bisa tidak. Bisa kita pakai, bisa tidak. Oleh karena itu, kalimat pasif ini banyak dipakai dalam teks-teks ilmiah. Kita yang mau kita pelajari itu, teks yang mau kita pelajari. Oke. Contoh. Kita lihat di sini. They clean the rooms every day. Lihat ada kata every day. Every day artinya apa, Kak? Every day artinya apa, Kak? Hari. Setiap hari. Adverb of frequency. Menunjukkan bahwa dia tensi simple present. Ya kan? Nah, lihat di sini. They clean the rooms every day. They sebagai subjek. They sebagai subjek. Clean apanya, Kak? Verbnya. Verb berapa, Kak? Verb one. Verb one, very good. Kemudian objeknya yang mana? The room. The rooms. Kita artikan. Mereka membersihkan ruangan-ruangan tersebut setiap hari. Mereka subjek, they. Clean membersihkan sebagai verb one. The rooms adalah objek. Ya kan? Objek. Everyday tetap dia. Dia everyday, tidak ada pindah sana pindah sini. Apa biar aja. Terserah dia. Dan tidak ada berubah-berubah. Pindah-pindah bisa ya, I'm sorry. Kalau seperti ini adverb, namanya adverb, itu pindah-pindah boleh. Tapi untuk pasif ini dia tidak ngaruh ya. Artinya dia tidak ikut dirubah-rubah gitu. Nah, sekarang kita lihat. Kita rubah ke dalam kalimat pasif. Ketika kita rubah ke dalam kalimat pasif, the rooms
kita letakkan di awal kalimat jadi subjek. The rooms, ini lihat, the rooms. Kemudian the rooms to be-nya apa? The rooms to be-nya apa? To be-nya are. Ya, lihat di sini ya. Jadi verb 1 kita ganti menjadi to be plus verb 3. Verb 1 di kalimat aktif menjadi to be plus verb 3 di kalimat pasif. Situ. Nah, the rooms, nah to be-nya are. Kita pakailah are. Kemudian kata kerjanya apa tadi? Kata kerjanya apa tadi? Yang mana? Clean. Kita rubah menjadi verb 3. Regular atau irregular? Regular atau irregular? Regular. Udah kelihatan pun di situ, udah usah tulis. Bingung kalau regular atau irregular. Jangan-jangan nggak tahu. Regular atau irregular, Kak? Cleaned. Yang pakai ed. Aduh, ajab kita nih. Regular irregular loh, Kak. Regular verb kata kerja beraturan, dia yang ditambah di atau id di belakangnya. Ya, contohnya clean, cleaned, kita ulang lagi. Aduh, masak, cook, habis itu cooked. Yang punya kamus, lihat di belakangnya ada regular irregular. Contoh apa lagi? Berjalan, walked. Kayak mana lah ya bahasa Inggris. Hari biasa pun ya kita 1 kali seminggu. Jadi kalian harus aktif. Paling enggak dasar-dasar seperti ini tahu loh, Kak. Kemudian ini kalau regular ya, dia pakai id di belakangnya, d atau id. Nah, kalian jangan tanya rumusnya kayak mana saja, menghafal tidak ada itu, bukan kayak bahasa Arab kita pakai wazan. Kalian hafal ini regular yang mana, irregular yang mana, tidak ada wazannya. Capek kalian nanya ustazah, nggak ada. Kemudian irregular dihafal ini. Intinya adalah sering-sering melatih irregular verb. Nah, ini kalau namanya irregular tidak beraturan berarti. Contohnya kayak speak, itu yang dasar-dasar aja ya. Speak, spoke, spoken. Apalagi write. Nah, ini ada agak mirip nih. Agak mirip ya. Jadi agak-agak bisa kalian ingat. Write, wrote, written. Apalagi? Minum, drink, drank, drunk. Sama kayak swim. Swam. Apalagi? Eat. Eats, Kak. Ate. Eaten. Good. Melihat. See, saw, seen. See, saw, seen. Tuh, ada yang bab 1, bab 2, bab 3-nya sama. Tulisannya read, membaca. Tulisannya sama, bacanya aja yang beda. Verb 1 read, verb 2 read, verb 3 read, tapi tulisan sama. Memukul, hit. Memotong, cut. Sama, verb 1, verb 2, verb 3-nya. Ini verb 1, ini verb 2, verb 3. Verb 1, verb 2, verb 3.
Verb 1, verb 2, verb 3. Yang kita pakai sekarang ini. Yang lagi kita pakai nih, yang verb 3 nih, yang mau kita pakai nih. Jadi ketika dia simple past regular, udah gak capek kalian cari lagi apa verb 3-nya nih. Ya Allah, buka kamus sampai berkeringat-keringat. Habis keringat, Allah lapar nggak jadilah makan. Habis makan mau lanjut lagi, ngantuk tidur. Lanjut. Nah, jadi clean ini regular atau irregular? Nggak bisa jawab juga. Very good. Ya. Regular. Iya, well done. Regular. Nah, they kita pindahkan sebagai objek, kita tambah by, tapi bukan by they, by them. They berubah menjadi them. Kalau they kan masih subjek, they objeknya apa jadinya? Apa jadinya? Wih, cuy. They objeknya apa? Them. Everyday-nya tetap ya kak. Oke, sampai sini paham enggak? Nah, kita tariklah lagi, tarikkan lagi. Kita tarik. Nih, biar senang hati kalian. Clean, jadi are cleaned ini kak. Tuh. Kemudian the room jadi ini di awal ya kak ya. Everyday tetap gitu. Kemudian every morning Ruqayyah prepares breakfast for her family. Every morning ini adalah adverb of. Apa tadi Ustazah bilang? Jawablah. Adverb of frequency. Adverb of frequency. Kemudian Ruqayyah sebagai subjek. Good. Prepares ini apanya kak? Verb. Pakai S ya. Ingat kenapa dia pakai S? Biar dingin. Kenapa pakai S? Karena dia adalah prepare. Kalau Ruqayyah kata gantinya apa ini jadinya? Pronounnya apa? She ya kan? Kalau orang ketiga tunggal dia pakai kata kerjanya ditambah S atau IS. Aduh, banyak lupanya lah kakak-kakak. Ustazah ingat, kalian lupa. Ustazah lupa, kalian ingat aturannya. Ustazah lupa, kalian lupa juga. Kita lanjut. Jadi untuk di kalimat pasif kita tarikkanlah dulu objeknya menjadi subjek. Apa jadinya subjeknya? Breakfast is prepared. Breakfast itu kan artinya makan pagi, sarapan pagi ya. To be-nya is ya. Jadinya is prepared. Berarti prepared itu ribet. Regular atau irregular? Regular. By Ruqayyah. Ruqayyahnya jadi by Ruqayyah. For her family every morning. Every morningnya saja letakkan di belakang jadinya. Sesuaikan aja kak, kayak mana cantiknya supaya cantik kalimat itu. Tuh ya kak. Oke, ini untuk simple present. Jadi jangan lupa perubahan kata kerjanya ya. To be-nya is am atau are, kemudian berubah menjadi verb 3, kata kerja bentuk ketiga untuk simple present. Sekarang simple past. Sekarang yang simple past, silakan kita lihat. Simple past itu apa? Simple past adalah activity in the past with certain time. Maksudnya kegiatan di waktu yang sudah lewat dengan waktu tertentu. Jadi dengan keterangan waktu tertentu gitu. Kapan?
Yesterday kah, last night kah, last week kah, last year kah, gitu. Itu ada. Itu kita bilang dengan certain time. Tuh, activity in the past, kegiatan yang sudah lewat, kegiatan di waktu yang sudah lewat. Kemudian kita lihat formulanya. Nah, untuk simple past kita pakai verb to. Mana verb to? Ini dia verb to. Kalau tadi kita simple present kita pakai verb one. Nah, untuk simple past ini kita pakai verb to dia. Selebihnya sama ya Kak ya. Subjek, objek jadi subjek, subjek menjadi by objek, kemudian verb to kita ganti menjadi to be tambah verb 3, tetapi to be-nya bukan lagi is MR. To be-nya bukan lagi is MR, tetapi to be-nya adalah was dengan were. Ini to be-nya, was dengan were. Gitu. Sampai sini paham? Sampai sini paham nggak? Supaya paham kita lanjut ke kalimat. Sepertinya kalau ditulis seperti ini kalian. Nah, jangan langsung nengok latihannya, tepuk nanti. Mau ditepuk. Latihan kita taruh bawah dulu. Tengok-tengok orang nih. Okay. She wrote the book in 2010 in London. Kalimat aktif. Dia menulis buku tersebut pada tahun 2010 di London. Ini subjeknya she. Wrote sebagai apa Kak? Wrote apanya? Verb. Verb berapa? Verb to. Verb to. Oke. Nah, jadi wrote-nya menjadi apa kita ganti? Menjadi was written. Kenapa was? Subjeknya she, kemudian wrote adalah kata kerjanya. Objeknya apa? The book. Nah, subjeknya objeknya adalah the book. Berarti sekarang the book itu yang menjadi subjek. The book, buku tersebut ditulis gitu. The book kata gantinya the book to be-nya apa? Kata gantinya kan it ya, karena dia tunggal singular. Berarti to be-nya adalah was. Good. Wrote menjadi written. Wrote menjadi written. She menjadi by, bukan by she ya Kak. Bukan by she, tapi by her. By her. In 2010 in London. Gitu. Nah, ada lagi yang mau ada yang paham sini? Ada yang paham? Nggak ada juga. Ditanya ada yang paham nggak ada. Ditanya nggak ada yang paham nggak ada. Rupanya nggak ada muridnya. Nah, the book menjadi subjek. Kemudian objeknya adalah by her. Wrote menjadi was written. Nah, artinya dia menulis buku tersebut tahun 2010 di London. Buku tersebut ditulis oleh dia tahun 2010 di London. Yang selanjutnya, we took the guavas yesterday. We took the guavas yesterday. The guavas were taken by us yesterday. Itu pasifnya. Nah, karena waktu sudah habis, kalian pelajari sendiri di rumah. Contoh soal yang selanjutnya ini, saya rasa sudah cukup jelas yang saya sampaikan. Ya, baca bismillah dulu ya kakak-kakak ya, supaya bisa paham. Dan kemudian ini seharusnya kita kerjakan sama-sama sih tadi. Cuman because times kalian silakan kerjakan latihannya di rumah sendiri.
Change into pasif. Kalian rubah ke dalam kalimat pasif. 3 kalimat ini silakan rubah ke dalam pasif. Caranya bagaimana? Di-identify dulu. Kalimat pertama simple past atau simple present. Kalimat kedua simple past atau simple present. Kalimat ketiga simple past atau simple present. Baru kalian bisa menentukan perubahannya bagaimana. Apakah sama dengan bentuk yang pertama ini atau yang kedua. Tuh, tentukan dulu dia simple past atau simple present. Nah, baru bisa kalian tentukan dia pakai is/am-are atau was were. Dah, sampai sini paham Kak? Ya, kalau kalian nggak paham, nanti kan ada tuh di YouTube, ulang terus sampai paham, sampai hafal kan yang saya bilang. Dah, ya kakak-kakak ya, itulah mudahnya. Tapi itu juga susahnya, ya. Oke, I think that's all for today. Sudah lewat kali waktu kita. Ya, thank you very much for your attention, my beloved students. Semakin cantik, makin soleha, makin pandai, makin pintar, makin rajin semua. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.